Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi rahmatika yataraham ibadul mu'minun wa bi taufiqi yahtazul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatuna fi makarimil akhlaq. Fassallallahu wa sallamu alaihi wa sahbihi al-athhari wal akhyar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu iftahu abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Bisanya malam tidak Watu gabun fayyas syaitan fayyhil laylatun khairun min alfi syahrin. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah, ibadah salat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan juga kita melaksanakan ibadah salat tarawih yang mudah-mudahan ini adalah hari yang kelima kita menjalankan ibadah salat tarawih ini dalam bulan suci Ramadan tentunya. Ketika saya membacakan tadi beberapa ayat yang berkaitan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga ayat 185, maka di dalamnya mengandung makna bahwa pada intinya adalah kita sebagai orang beriman diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan tentunya adalah bulan yang istimewa, di mana bulan ini seluruhnya diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup, dan bahkan setan pun dibelenggu. Dan pada bulan Ramadan ini terdapat bulan atau malam yang nilainya lebih baik daripada malam 1000 bulan. Hadis yang tadi Fatih bacakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, maka Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannati, saat itu pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada saat itu juga pintu neraka ditutup. Wa taqulun faihas syaitan, serta para setan diikat. Faihi laylatun khairun min alfi syahrin, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat yang tadi saya bacakan dan juga satu hadis riwayat Ahmad, saya meringkas sedikitnya ada 3 keberkahan yang didapatkan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah
Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk beribadah lebih banyak. Dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bulan puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, dan tujuannya dari bulan puasa ini adalah untuk mendapatkan takwa atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketauhidan ditanamkan di bulan ini, di mana seluruh umat Islam menjalankan ibadah dan taat yang tadinya halal menjadi haram di siang hari, seperti hal makan, minum, dan juga berhubungan suami istri itu dijadikan sebagai hal yang haram. Padahal dalam kegiatan sehari-hari di luar bulan Ramadan itu adalah halal. Apalagi yang diharamkan di bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua adalah, sebagaimana kita ketahui bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan. Karena bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Keberkahan itu kita rasakan, yang biasanya sehari-hari boleh jadi makan seadanya, dan boleh jadi kita mendengar azan, itu juga azan maghrib diabaikan saja. Tetapi di bulan Ramadan keberkahan itu menjadi lebih utama. Azan maghrib dinantikan dan selalu melaksanakan tepat waktu untuk takzim. Ini adalah salah satu keberkahan. Kemudian juga pada bulan Ramadan ini biasanya ada hidangan-hidangan istimewa yang disajikan oleh istri atau oleh orang tua kita. Ada kolak, ada makanan yang lainnya, sehingga menjadi meriah pada saat kita berbuka bersama. Padahal dalam keseharian mungkin Senin Kamis saja kita jarang berkumpul. Boleh jadi puasa Daud saja hanya orang tuanya yang melaksanakan, tidak bersama keluarganya. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah ketika berpuasa dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa di masa yang lalu. Hal ini disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, betapa indahnya bulan Ramadan ini, betapa penuh keberkahannya bulan Ramadan ini, dan betapa beruntungnya kita yang masih diberikan umur, yang masih diberikan sisa waktu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah umur kita itu sampai malam ini, ataukah kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan puasa atau saum di bulan Ramadan ini hingga sampai akhir nanti dan bertemu di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis di atas yang menyebutkan bahwa man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Di sini disebutkan juga bahwa pentingnya beribadah dengan niat yang tulus, bukan karena calon istri, atau bukan karena calon mertua, atau bahkan Kang Asrofi itu mungkin mertua begitu, ya. Tetapi betul-betul ketulusan hatinya itu dituntut atau dipertaruhkan supaya kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa
yang telah lalu. Itulah keutamaan atau keberkahan di bulan Ramadan yang kedua. Kemudian jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang penting catat adalah di bulan yang mulia ini umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan tentunya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu disebutkan tadi di awal bacaan khatib, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudan lin-nas menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kebenaran dan petunjuk serta keterangan yang memisahkan antara hak dan yang batil. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini tentunya menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diutamakan untuk membaca Al-Quran, karena di bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dalam hadis ini tampak betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh seseorang apabila mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan yang ada tadi, yang saya catat ada 3 keberkahan ini, kita manfaatkan secara optimal, kita manfaatkan sebaik mungkin mumpung usia kita masih ada, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.